Fakultas Pertanian Universitas Jambi memiliki visi yaitu mempersiapkan Fakultas Pertanian Universitas Jambi sebagai fakultas yang mampu bersaing secara global berbasis kewirausahaan berkelanjutan. Visi ini dicapai dengan beberapa misi yang mesti dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian, di antaranya mengembangkan manajemen lembaga yang mampu mengantisipasi kebutuhan stakeholder dan tanggap terhadap perubahan global, serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan stakeholder guna mendukung pertanian berkelanjutan. Di dalam mengoperasionalkan misi ini, Fakultas Pertanian didukung oleh beberapa jurusan seperti jurusan agribisnis, jurusan agroekoteknologi, jurusan teknologi pertanian, dan jurusan kehutanan. Salah satu mata kuliah di jurusan agribisnis adalah mata kuliah pengembangan masyarakat. Pada Januari 2022 tahun lalu, mata kuliah ini memfokuskan kegiatannya pada 9 desa, seperti 5 desa di Kecamatan Narosebo dan 4 desa di Kecamatan Jambi luar kota. Setelah diskusi dilakukan yang dipandu oleh dosen pengampu mata kuliah pengembangan masyarakat, maka dilakukan pendalaman di Desa Stiris. Hasil pendalaman diperoleh informasi bahwa terdapat 12 kelembagaan kelompok tani di Desa Stiris dengan kondisi hamparan sawah seluas lebih kurang 450 hektar. Dari 12 kelompok tani yang ada di Desa Stiris, hanya 2 kelompok tani yang aktif bersawah dan melaksanakan budidaya padi sawah dengan indeks pertanaman 200 atau 2 kali dalam 1 tahun. Sementara kelompok tani lainnya melakukan budidaya padi sawah dengan indeks pertanaman 100 atau 1 kali dalam 1 tahun. Setelah pendalaman dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, seperti kepada mantan Kepala Desa Stiris, Kepala Desa Stiris, Ketua Kelompok Tani, dan anggota Kelompok Tani, diperoleh informasi bahwa permasalahan utama budidaya padi sawah di Desa Stiris adalah rendahnya produktivitas usaha tani padi. Melalui fokus grup diskusi dan in-depth interview dengan beberapa petani, diperoleh informasi bahwa ada beberapa penyebab dari rendahnya produktivitas padi sawah, seperti adanya hama tikus dan burung, tingginya biaya input, nilai tukar petani yang relatif rendah, ketergantungan terhadap input luar yang tinggi, serta dinamika kelompok yang relatif kurang, ditengarai sebagai penyebab rendahnya produktivitas padi sawah di Desa Stiris. Akibatnya, banyak petani yang enggan bersawah, pendapatan petani yang rendah, serta banyak sawah yang ditelantarkan. Melihat kondisi sawah yang terlantar tersebut, diskusi pun dilanjutkan di kampus, tepatnya di Laboratorium Agribisnis. Diskusi tersebut membahas mengenai apa yang bisa dilakukan atau apa solusi yang harus diambil agar persoalan pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak ini dapat diselesaikan. Dipandu oleh dosen-dosen jurusan agribisnis, maka diperoleh kesimpulan bahwa salah satu jawaban terhadap masalah di atas adalah melaksanakan pertanian cerdas atau smart farming. Smart farming menurut Richard van Hooijdonk menegaskan bahwa kata kunci dari smart farming adalah bagaimana petani mampu mengelola pertaniannya, bisa mengurangi biaya produksi dan sekaligus mampu meningkatkan produktivitasnya. Contoh-contoh teknologi yang disampaikan oleh Richard van Hooijdonk seperti sensor, tanah, air, cahaya, kelembapan, pengaturan suhu, konektivitas seluler, GPS, satelit, drone, dan robotika adalah contoh-contoh untuk pertanian di negara Belanda. Lalu, bagaimana dengan pertanian di Desa Stiris? Untuk itulah, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi mencoba menjawab tantangan melakoni pertanian cerdas di hamparan sawah pecat di Desa Stiris. Melalui program Universitas Jambi, yaitu program inovasi desa dengan judul Implementasi Smart Agriculture pada komoditi padi sawah di Desa Stiris, dilakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan pertanian cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan minat bertani dan menambah pengetahuan petani sawah pecat tentang konsep dari pertanian cerdas, yaitu bagaimana petani bisa mengolah usaha taninya dan bagaimana meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya.
Pemateri pada kegiatan ini yaitu Bapak Insinyur Elwa Mendri MSI. Kemudian pada program kedua, kami melakukan pelatihan penangkaran benih yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai cara penangkaran benih padi, terutama dalam menangani sulitnya memperoleh benih di musim tanam. Pemateri pada kegiatan ini yaitu Bapak Uun Suheli dan Bapak Suyanto. Mereka merupakan pakar penangkaran benih yang ada di Kecamatan Marosebo. Program yang ketiga yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik cair atau bisa disingkat POC, yang mana POC ini berbahan dasar keong mas dan bonggol pisang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kelompok tani mengenai cara pembuatan pupuk organik cair di Desa Stiris, Kecamatan Marosebo. Selanjutnya yaitu untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Kami melakukan beberapa cara seperti mengadakan pelatihan pembuatan pestisida nabati berbahan dasar dari tembakau dan juga buah bintaro, pemasangan plastik hitam, pemanfaatan gelombang ultrasonik, serta pemasangan benang perak untuk mengatasi hama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan membasmi hama penyakit tanaman yang telah mengganggu lahan padi masyarakat setempat. Kegiatan selanjutnya yaitu pengemasan hingga pemasaran produk. Produk ProID kami tawarkan kepada mahasiswa, staf, dosen, badan pengelola usaha UNJA, hingga ke pejabat Universitas Jambi. Pemasaran produk juga dilakukan melalui berbagai event seperti event bazar pada pagelaran UNJA Expo and Award tahun 2022. Beriringan dengan itu, tim dosen jurusan agribisnis melalui pengabdian masyarakat yang berjudul Advokasi Ketahanan Pangan di Kecamatan Marosebo mencoba berdiskusi dengan 5 kepala desa di Kecamatan Marosebo, yaitu Desa Stiris, Desa Mudung Darat, Desa Danau Kedap, Desa Niaso, dan juga Desa Bakung. Salah satu materi yang dibahas dalam fokus grup diskusi tersebut adalah keberadaan SK Bupati nomor 552/Kep/Bapeda/2020 tentang pembentukan tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan Kabupaten Muaro Jambi. SK Bupati nomor 553/Kep/Bapeda/2020 tentang penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan agribisnis Kabupaten Muaro Jambi, dan SK Bupati nomor 554/Kep/Bapeda/2020 tentang tim koordinasi pembangunan kawasan pedesaan agribisnis Kabupaten Muaro Jambi. Hasil diskusi terhadap topik ini diperoleh informasi bahwa sampai dengan fokus grup diskusi dilakukan, SK tersebut masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal pemerintah desa dari 5 desa tersebut sangat antusias menunggu operasional SK Bupati Muaro Jambi tersebut. Untuk musim tanam Januari hingga April 2023 ini, mahasiswa dan juga dosen jurusan agribisnis tetap berupaya bersama petani hamparan sawah pecat melakukan budidaya padi sawah sambil menyempurnakan data kondisi hamparan beserta petani dan pemilik sawah. Berikut sketsa sawah pecat Desa Stiris. Pada kelompok tani Nibung Putik dan kelompok tani Tanjung Harapan juga dilakukan beberapa kegiatan seperti di kelompok tani Nibung Putik, mahasiswa melakukan pengukuran petakan lahan, luas lahan keseluruhan dengan menggunakan Google Earth, pembuatan sketsa sawah, dan pemberian tanda manual anggota kelompok tani itu sendiri, serta pembuatan alamat Google Maps dengan harapan untuk memudahkan menemukan lokasi kelompok tani Nibung Putik itu sendiri. Berikut sketsa sawah Nibung Putik Desa Stiris. Di kelompok tani Tanjung Harapan, mahasiswa melakukan pendataan dan pemetakan kelompok tani, pembuatan sketsa sawah, penyemprotan pupuk organik cair, jakaba atau jamur keberuntungan abadi, serta pemasangan plastik hitam untuk mengatasi hama tikus. Berikut sketsa sawah Tanjung Harapan Desa Stiris. Pada tahun 2023, tim kembali mencoba melanjutkan kegiatan di Desa Stiris
dengan mengikuti seleksi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau biasa disebut PPK Ormawa melalui judul Implementasi Smart Farming berbasis LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture, dan Digital Marketing pada komoditi padi sawah di Desa Stiris. Tidak hanya mahasiswa, dosen jurusan agribisnis juga mencoba menindaklanjuti beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Stiris, seperti asistensi dan inisiasi corporate farming untuk meningkatkan pendapatan petani padi sawah di Desa Stiris, Kecamatan Narosebo, Kabupaten Muaro Jambi.